Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrix Putri Maharani, NIM 2020410092. Saya mahasiswi dari Universitas Flores, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di video ini saya akan menerangkan dan menjelaskan visi dan misi saya. Misi saya, upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ditempuh dengan 9 misi. Misi yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Setelah tahapan besar, percepatan pembangunan infrastruktur tahapan besar berikutnya, kita akan fokus pada investasi peningkatan kualitas manusia Indonesia yang maju, unggul, dan sejahtera. Untuk itu, ada 6 program aksi yang ditawarkan. Yang pertama, mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak. 2. Mengembangkan reformasi sistem kesehatan. 3. Mengembangkan reformasi sistem pendidikan. 4. Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. 5. Menumbuhkan kewirausahaan. Dan yang keenam, menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Misi yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural telah membuka jalan bagi terbangunnya fondasi struktur perekonomian yang lebih kuat dan berdaya saing. Dengan fondasi tersebut, pada periode kedua pemerintahan, kita akan teruskan dengan upaya membuat perekonomian menjadi lebih kokoh, produktif, mandiri, dan berdaya saing, sehingga mampu membuka lebih banyak lagi lapangan kerja, menekan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Untuk itu, ada 6 program aksi yang ditawarkan. Yang pertama, memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila. 2. Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur. 3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0. 4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru. 5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal. 6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan. Misi yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan adalah janji kemerdekaan yang harus dituntaskan. Pada periode pertama, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,82% pada Maret 2018. Begitu pula dengan kesenjangan pendapatan antar warga terus ditekan sehingga mencapai rasio Gini sebesar 0,300 dan angka kemiskinan menjadi 9,82% pada Maret 2018. Begitu pula dengan kesenjangan pendapatan antar warga terus ditekan sehingga mencapai rasio Gini sebesar 0,389. Upaya memperkecil ketimpangan antar daerah juga menjadi fokus perhatian pada periode pertama pemerintahan dan dilanjutkan ke periode kedua melalui 7 program aksi. Yang pertama, redistribusi aset demi pembangunan berkeadilan. 2. Mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM koperasi. 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan. 4. Mengembangkan reformasi sistem jaminan perlindungan sosial. 5. Melanjutkan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan. Dan yang keenam, mempercepat penguatan ekonomi keluarga. Misi yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup agar pembangunan menjadi berkelanjutan.
Misi yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Negara berkewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Manusia Indonesia yang kini kita bangun bukan hanya manusia yang produktif, unggul dan berdaya saing, tapi juga manusia Indonesia yang berkarakter dan memiliki keberadaan bangsa sesuai dengan Pancasila, berakhlak mulia, dan memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Misi yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, serta negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara dengan HAM, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara. Misi yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Sebagai negara yang berdaulat, negara wajib ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Misi yang kedelapan, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Salah satu karakteristik negara maju adalah memiliki demokrasi yang sehat, serta birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, diperlukan akualitasi demokrasi Pancasila, serta reformasi birokrasi dan tata kelola secara berkelanjutan. Misi yang kesembilan, sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, perlu ditata kembali hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Sekian misi dari saya. Saya pun memiliki misi membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik, ekonomi, sesuai pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, dan bermartabat, serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi. Membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan bersahabat yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia. Saya pun memiliki visi terwujudnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya, serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial, dan rasnya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian visi dan misi dari saya. Terima kasih.